ini kita lagi ada di Bantarangin. Kita di sini mengerjakan tugas Sosiologi pedesaan. Bupati Bojonegoro, Bupati Bojonegoro. Saya mau tanya, bagaimana asal usul nama Bantarangin? Asal usulnya? Nah, kalau Bantarangin beberapa informasi yang dapat, ada yang bilang bantaran angin, ada yang bilang bantar. Bantar itu berarti dekat dengan sungai. Nah, itu kalau Bantarangin tadi itu kamu ke selatan, itu radius sekitar 500 meter dari sungai. Nah, di situ ada yang bilang angin ya, ada lagi bantaran angin itu kan pusatnya angin. Kan orang logis ini dilogikakan. Kalau bantaran sungai masih logis karena dekat dengan sungai. Bantaran angin apakah itu pusat angin atau banter angin atau tempat di mana angin itu bertiup kencang. Terus sejak kapan monumen Bantarangin itu berdiri? Oke, berbicara sejak kapan maka kita akhirnya berbicara tentang kenapa tempatnya di situ dulu. Itu dulu seharusnya pertanyaannya kan. Orang Kulon Kali itu meyakini bahwa di lokasi yang kamu tadi datang ke sana itu dinamakan bantar angin karena memang di situ anginnya kencang sekali. Ada sebuah lahan, sebuah wilayah yang kamu tadi datangin itu dulu namanya Sabuk Janur. Nama tanahnya yang dibangun itu monumen itu namanya Sabuk Janur. Nah, Sabuk Janur sendiri itu ada arti filosofinya. Sabuk itu ini pengikat, tebel. Fungsinya untuk mengencangkan, mengikat. Tapi secara filosofinya bahwa dia pengikat sesuatu. Janya itu jagat semesta tentang kehidupan ini. Nurnya adalah cahaya atau sesuatu yang mencerahkan. Knowledge lagi. Jadi Sabuk Janur itu secara keseluruhan ketika Tuhan sudah memberikan cahaya, pengetahuan, knowledge, ya, atau wahyu, maka segera kamu masukkan ke dirimu dan diikat. Agar apa? Pengetahuan knowledge itu tidak mudah lepas hilang. Jadi arti dari Sabuk Janur itu seperti itu. Dari situlah orang meyakini bahwa di tempat itulah ya tadi bantar angin. Karena kita punya kebudayaan, kesenian atau saya selalu bilang teknologi yang diciptakan oleh nenek moyang kita bernama yang sekarang kita sebut Barongan dan Reok Ponorogo. Nah, disitulah kebetulan di Sabuk Janur atau sekarang berganti menjadi nama Bantarangin tadi itu. Di situ banyak orang tidak berani datang ke situ karena di situ sering banyak ditemukan batu bata merah besar sekali. Apakah itu candi atau apakah itu tempat untuk pemandian itu kita sampai hari ini belum clear karena belum dilakukan penggalian ekskavasi secara menyeluruh. Pada perkembangannya semakin banyak informasi Bantarangin dan yang lainnya, akhirnya beberapa tokoh orang-orang di Ponorogo itu saling mengklaim. Ada yang bilang Bantarangin dari pelunturan sana, Bantarangin dari sisi selatan. Nah, kebetulan orang Kulon Kali itu banyak orang yang memang mempercayai Bantarangin itu di tempat tadi. Nah, salah satu tokoh yang membawa saat itu adalah Mbah Wo Kucing almarhum Kasni Gunungpati. Kasni Gunungpati itu masih muda, zamannya kakek saya punya Arab dan yang punya tanah itu. Nah, Kasni Gunungpati itu mau datang ke tanah itu harus izin Simbah tadi. Itulah yang akhirnya ikut membawa informasi bahwa Bantarangin itu ada di Sabuk Janur. Nah, kakek saya itu beliau kebetulan aliran spiritualnya berbeda. Kalau Kasni Gunungpati itu alirannya Purwo Ayu yang memakai
sesajen. Pada perkembangannya pemerintah Ponorogo ini kan mengembangkan paket pariwisata. Maka ketika paket pariwisata harus ada narasi yang jelas. Terjadilah Monumen Bantarangin. Tahunnya tahun berapa? Itu kalau ngomong tahunnya di eranya kencengnya itu di eranya Bupati Amin. Bupati Amin itu Bupati awalnya Bupati Muhadi. Pak Muhadi almarhum itu tahun berapa ya Gus ya? 2005 itu Bupati Muhadi. Tapi yang membawa itu adalah Pak Amin sebagai wakilnya. Ya, jadi sekitar tahun 2005 mulailah pembebasan lahan itu dikerjakan. Secara fisik dibangunnya atau dimulai pergerakannya sekitar tahun 2005 di era Bupati Muhadi. Apa saja tradisi dan budaya unik yang ada? Budaya unik ngopi setiap sore itu kan budaya unik loh. Kalau kamu unik loh ya, karena begini, ini akhirnya kita kembali kepada cerita kakek saya tadi. Karena kan punya lahan kakek itu kan. Kakek saya dulu tuh mau membebaskan lahan itu Gus. Dulu wilayah sekitar itu wilayah desa orang miskin tuh. Kan orang pinggiran sungai kalau zaman modern identik dengan orang miskin, ya kan? Orang-orang pinggiran sungai itu di mana-mana kebanyakan orang-orang miskin sekarang loh ya. Kakek saya itu berharapnya ketika nanti tanahku kita bebaskan dan selesai dengan pemerintah, maka ekonomi berkembang di sekitar itu, maka penjual kopi, penjual ini itu berjalan. Tradisi unik yang lainnya ada keyakinan orang Semoroto itu terutama di Bantarangin tidak boleh memakai baju berwarna hijau. Kok begitu ya, kita nggak tahu. Bagaimana pandangan Mitos. Nah, mitos ini kita kalau saya pribadi ya membacanya dari banyak sisi. Ya, kalau ngomong mitos bagi saya fungsinya apa dulu? Kalau mitos ini memang diciptakan untuk suatu kebaikan, membangun karakter budaya, membangun karakter bangsa, bagi saya sah-sah saja. Termasuk Bantarangin tadi, Bantarangin kalau mau mitos ya mitos, karena tadi semua kan tidak hidup di zamannya, tetapi kan kita bisa mengambil sesuatu yang tersirat di situ. Kalau saya pribadi loh ya. Nah, karena apa? Karena kebudayaan itu menurut saya ada berbagai macam sudut pandang. Di antaranya memang ada literasi yang jelas. Jadi itu ada silsilah yang jelas, nasabnya jelas. Oh, ini berarti nenek moyangnya pandai memberikan warisannya apa? Cerita yang jelas. Maka ketika ditanya nasabmu siapa, ini jelas. Nah, mitos itu kadang-kala itu tidak ada, mereka mungkin lupa atau tidak bisa menerjemahkan dari sisi literasi. Jadi antara benar dan tidaknya akhirnya menjadi ya tabu atau tidak jelas. Nah, maka mitos itu kita pelajari, kalau saya menyarankan dari sisi yang tersirat apa, maknanya apa. Kalau saya kembali lagi, ketika kita mempercayai bahwa Bantarangin di situ tempat asal saudara Ponorogo, bagi saya selama itu positif, kenapa tidak?